Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Feby Kondososang dengan NIM 250301500 dari kelas PJKRC. Di sini saya akan menjelaskan tentang lompat jauh gaya flop. Yang pertama adalah pendahuluan. Sebelum itu, apa itu gaya flop? Fastbury flop adalah teknik lompat tinggi modern di mana atlet melewati mistar dengan punggung menghadap ke bawah, diciptakan oleh Dickie Fastbury dan diperkenalkan di Olimpiade Mexico City pada tahun 1968. Meraih medali emas dengan ketinggian 2,24 meter. Sejak saat itu menjadi teknik standar dunia menggantikan gaya straddle, waist-stem roll, dan lain-lain. Deskripsi media. Video ini menampilkan teknik lompat tinggi gaya flop, mulai dari awalan, tumpuan, melayang di udara, hingga pendaratan yang benar dan aman. Berikut sumber yang telah ditampilkan. Awalan atau approach run. Awalan dilakukan dengan lintasan melengkung dan kecepatan yang meningkat secara bertahap untuk menciptakan ritme langkah yang stabil sebelum tolakan. Secara biomekanika, lintasan kurva ini menghasilkan gaya sentrifugal yang membantu tubuh memperoleh momen rotasi saat akan melompat. Selain itu, kecepatan horizontal yang dihasilkan pada fase ini menjadi sumber energi utama yang nantinya diubah menjadi gerakan vertikal. Posisi tubuh sedikit condong ke dalam tikungan agar keseimbangan tetap terjaga dan arah gerak lebih seimbang. Tumpuan atau take off merupakan fase penentu tinggi lompatan, dilakukan dengan suatu kaki terkuat disertai ayunan tangan dan kaki bebas. Dalam analisis biomekanika, terjadi perubahan momentum dari arah horizontal menjadi vertikal melalui gaya reaksi tanah. Besarnya gaya ini dipengaruhi oleh kekuatan otot tungkai, kecepatan awalan, serta sudut tolakan yang optimal. Koordinasi antar segmen tubuh, kaki, tangan, dan batang tubuh juga berperan dalam menghasilkan daya ledak atau power yang maksimal. Melayang di udara atau flight. Pada fase melayang, tubuh berputar sehingga punggung menghadap mistar dan membentuk lengkungan seperti busur. Secara biomekanika, prinsip yang digunakan adalah pengaturan posisi pusat massa tubuh. Dengan melengkungkan tubuh, pusat massa dapat berada di bawah mistar meskipun tubuh melewatinya. Rotasi tubuh yang terjadi merupakan hasil dari momen gaya yang dibentuk sejak awalan dan tolakan, sehingga koordinasi gerak sangat menentukan keberhasilan fase ini. Pendaratan atau landing. Pendaratan dilakukan dengan punggung menyentuh matras terlebih dahulu dalam kondisi tubuh rileks. Dari sudut pandang biomekanika, pendaratan bertujuan untuk menyerap gaya benturan secara merata agar tidak terfokus pada satu titik tubuh. Matras berfungsi memperbesar waktu kontak saat benturan sehingga gaya yang diterima tubuh menjadi lebih kecil. Posisi kepala yang ditarik ke depan juga penting untuk menghindari cedera pada leher akibat gaya impuls yang terjadi saat mendarat. Adapun kesimpulannya, kelebihannya yaitu teknik ini sangat efisien karena secara biomekanika memungkinkan pusat massa tubuh berada di bawah mistar saat tubuh melewatinya, sehingga atlet dapat melompat lebih tinggi tanpa harus mengangkat seluruh tubuh setinggi mistar. Selain itu, gaya flop memanfaatkan kecepatan awalan dan gaya rotasi secara optimal, sehingga menghasilkan lompatan yang lebih maksimal. Teknik ini juga terbukti efektif dalam kompetisi modern dan menjadi standar utama sejak dipopulerkan oleh Dickie Fastbury. Adapun kekurangannya yaitu, di sisi lain, teknik ini cukup sulit dipelajari karena membutuhkan koordinasi gerak, timing, dan kelenturan tubuh yang baik. Risiko cedera yang lebih tinggi, terutama pada bagian punggung dan leher jika pendaratan tidak dilakukan dengan benar. Selain itu, gaya ini sangat bergantung pada fasilitas yang memadai seperti matras tebal, sehingga kurang cocok dilakukan tanpa sarana yang aman, terutama bagi pemula.